kami turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojol yang meninggal beberapa hari yang lalu akibat dilindas kendaraan taktis milik Brimob saat membubarkan masa aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus lalu. Semoga amal ibadahnya diterima dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Puluhan kapal perang pasukan tentara salib berlayar dengan gagah, meriam siap ditembakkan. Namun di kejauhan, bendera merah Utsmani berkibar. Dentuman meriam mengguncang, dan nama seorang laksamana membuat seluruh Eropa gemetar. Namanya Khairuddin Barbarossa, sang penguasa Mediterania. Seorang pelaut muslim dengan janggut merah yang legendaris. Sebagian besar cerita mengatakan, Barbarossa adalah seorang bajak laut yang kejam dan menakutkan, namun faktanya, ia merupakan pelaut yang memimpin sebuah kapal dagang Islam, sebelum akhirnya ia menjelma menjadi laksamana besar yang sangat disegani dan mengubah jalannya sejarah. Khairuddin lahir sekitar tahun 1478 di Pulau Lesbos, yang kala itu dikuasai Utsmani. Nama kecilnya adalah Khidir. Ia tumbuh bersama 3 saudara laki-lakinya, Ishak, Ilyas, dan Aruj. Mereka awalnya hidup sebagai pelaut dan pedagang di Laut Aegea. Namun, konflik antara kekuatan Kristen Eropa dan Kesultanan Utsmani membuat mereka harus mengubah jalan hidupnya. Dari pelaut biasa, mereka bertransformasi menjadi pejuang laut. Julukan Barbarossa bukan berasal dari dirinya sendiri. Orang-orang Eropa yang takut padanya memberi nama itu. Barba, yang berarti janggut. Rossa, artinya merah. Ia dan kakaknya, Aruj, memang memiliki janggut merah mencolok. Awalnya, yang terkenal adalah Aruj Barbarossa. Namun Aruj gugur dalam pertempuran melawan Spanyol di Aljazair. Sejak saat itu, Khairuddin mengambil alih perjuangan saudaranya. Ia bersumpah untuk menjadikan Laut Mediterania sebagai kuburan bagi musuh-musuh Islam. Khairuddin menjadikan Algier di Afrika Utara sebagai markas besarnya. Dari sinilah ia mengatur serangan terhadap kapal-kapal tentara salib. Tapi ia bukan sekadar pejuang laut. Ia menyusun strategi politik, menjalin aliansi, dan membawa wilayah Aljazair di bawah perlindungan Utsmani. Langkah ini membuatnya semakin kuat, sekaligus mengamankan posisi umat muslim di wilayah tersebut. Khairuddin dipanggil ke Istanbul oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni, salah satu sultan yang membawa Utsmani ke puncak kejayaannya. Di sana, Khairuddin diangkat menjadi Kapudan Pasha, yaitu laksamana besar armada laut. Dengan jabatan ini, Khairuddin Barbarossa memimpin ratusan kapal perang. Ia bukan hanya pejuang laut, tetapi kini menjadi panglima resmi dari kekuatan maritim terbesar di dunia kala itu. Barbarossa dikenal dengan taktiknya yang licin. Ia memanfaatkan angin, arus laut, dan memecah armada musuh dengan manuver berani. Kapal-kapal tentara salib Eropa seringkali kewalahan menghadapi serangannya. Di bawah kepemimpinannya, armada Utsmani berkembang pesat. Ia menyerang Spanyol, Portugis, bahkan Italia. Eropa gemetar setiap kali mendengar kabar bahwa Barbarossa berlayar. Puncak kejayaannya terjadi pada 28 September 1538 di pertempuran Preveza. Liga Suci, gabungan Spanyol, Venesia, Paus, dan Sekutu Kristen, mengerahkan lebih dari 300 kapal perang. Barbarossa hanya punya sekitar 120 kapal. Namun dengan strategi cerdas, ia berhasil menjerat musuh ke perairan sempit. Kapal-kapal musuh hancur satu persatu. Kemenangan ini menjadikan Laut Mediterania dikuasai Utsmani selama hampir 30 tahun.
Nama Barbarossa pun melegenda sebagai mimpi buruk Eropa. Namun Khairuddin Barbarossa tidak hanya berperang. Ia juga dikenal sebagai penyelamat kaum Muslim dan Yahudi yang dikejar-kejar Inkuisisi di Spanyol. Ribuan orang berhasil ia evakuasi dari Andalusia menuju wilayah Utsmani yang aman. Bagi umat Islam, ia bukan sekadar pelaut, tetapi pelindung kaum tertindas. Setelah puluhan tahun menguasai laut, Barbarossa wafat pada tahun 1546 di Istanbul. Makamnya masih berdiri megah di kawasan Beşiktaş, Turki. Hingga berabad-abad kemudian, armada Utsmani selalu melepas layar dengan doa di makamnya. Khairuddin Barbarossa, seorang pelaut sederhana yang menjelma menjadi legenda dunia. Dari janggut merahnya lahir kisah-kisah keberanian, strategi, dan pengabdian. Laut Mediterania menjadi saksi bahwa satu nama bisa mengubah sejarah peradaban. Dialah Barbarossa, sang penguasa lautan.